Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Pengertian surat masuk. Surat masuk adalah segala bentuk surat yang diterima oleh suatu organisasi, instansi atau individu dari pihak lain, baik dalam bentuk fisik seperti kertas maupun digital seperti email dan pesan elektronik. Kemudian penanganan surat masuk. Penanganan surat masuk adalah serangkaian proses administrasi untuk memastikan surat yang diterima dapat didokumentasikan, didistribusikan, dan ditindaklanjuti dengan baik. Penanggung jawab pengurusan surat. Bagian unit kearsipan yaitu sekretaris bertanggung jawab menerima, mencatat, mengarahkan, serta mengirimkan naskah atau surat. Kemudian unit pengolah atau unit kerja, bagian atau subbagian yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjuti disposisi kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan kantor. Kemudian ada 3 fungsi surat masuk. Yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi, yang kedua sebagai alat bukti, dan yang ketiga yaitu sebagai pedoman kerja. Selanjutnya prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Yang pertama penerimaan surat. Ini adalah langkah awal di mana surat masuk diterima oleh petugas yang berwenang. Penerimaan bisa dilakukan langsung melalui pos atau media elektronik. Kedua, pencatatan surat. Setelah diterima, surat dicatat dalam bentuk agenda atau sistem pencatatan surat. Yang ketiga, penyortiran surat. Surat-surat yang telah dicatat kemudian disortir berdasarkan jenis, sifat, atau tujuan surat. Penyortiran ini memudahkan proses distribusi dan penanganan selanjutnya. Yang keempat yaitu penyerahan surat. Surat yang telah disortir diserahkan kepada pihak yang berwenang atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti. Yang kelima yaitu penanganan surat. Pihak penerima surat melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan isi dan tujuan surat. Tindakan ini bisa berupa disposisi, pembuatan surat balasan, atau tindakan lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pengarsipan surat. Setelah penanganan selesai, surat diarsipkan sesuai dengan sistem pengarsipan yang berlaku. Berikut kami paparkan beberapa contoh surat masuk. Dan selanjutnya kami akan paparkan praktek penanganan surat masuk. Such a new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Berikut proses pendistribusian surat masuk. Yang pertama, kurir mengirim surat dari PT Furnitur Jaya untuk PT Celebes Big Bed. Surat dokumen tersebut diterima oleh resepsionis. Lalu, resepsionis mengecek surat untuk meneliti ketepatan nama dan alamat yang dituju. Jika alamat tidak sesuai, maka surat dikembalikan pada kurir. Setelah dirasa sesuai, resepsionis menginformasikan kepada kurir untuk mengisi buku tamu. Lalu, resepsionis juga mengisi form penerimaan surat dari kurir tersebut. Selanjutnya, resepsionis mengarahkan atau memberikan surat pada agendaris. Lalu, agendaris melakukan pengecekan surat mulai dari nama, alamat, dan lain-lain. Kemudian tidak lupa juga agendaris mengisi buku agenda surat masuk sesuai dengan isi surat mulai dari tanggal, nomor, nama pengirim,
dan lain-lain. Selanjutnya, agendaris memberikan surat kepada sekretaris, lalu sekretaris melakukan kembali pengecekan terhadap surat tersebut. Setelah melakukan pengecekan, sekretaris selanjutnya menggandakan surat untuk pimpinan demi kelancaran tugas rutin. Dan tak lupa juga, sekretaris mengisi buku ekspedisi internal sesuai dengan surat. Lembar disposisi juga dibuat untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan. Lalu, pimpinan membaca surat dan mengisi lembar disposisi. Selanjutnya, sekretaris memberikan surat kepada pihak yang sesuai dengan disposisi, contohnya bagian penjualan. Selanjutnya, bagian penjualan mengecek surat dan menandatangani buku eksternal internal. Dan yang terakhir, surat diberikan oleh sekretaris kepada arsiparis untuk disimpan atau diarsipkan sesuai dengan penyimpanan arsip yang berlaku. Di sini menggunakan sistem abjad. Dalam mengarsip surat menggunakan abjad, langkah yang pertama yang dilakukan adalah mengelompokkan surat berdasarkan nama pengirim, penerima, atau subjek. Selanjutnya, mengurutkan secara alfabetis sesuai huruf awal kategori yang dipilih. Berikutnya, memberikan kode atau label pada setiap surat agar mudah ditemukan. Simpan dalam folder atau map sesuai abjad di rak atau lemari arsip. Dan terakhir, buat daftar indeks untuk memudahkan pencarian surat sewaktu-waktu dibutuhkan. Itulah tadi proses pendistribusian surat masuk hingga pengarsipan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai prosedur penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Surat keluar sendiri adalah dokumen tertulis yang dapat dibuat dan dikirim oleh suatu organisasi, instansi, atau perusahaan kepada pihak lain dengan tujuan menyampaikan informasi, permohonan, perintah, atau keputusan tertentu. Surat ini bersifat resmi dan menjadi bagian dari administrasi korespondensi dalam suatu lembaga. Selanjutnya, fungsi surat keluar, yang dimana terdapat 4 fungsi surat keluar. Yang pertama, sebagai alat komunikasi resmi antara organisasi dengan pihak eksternal atau internal. Nah, surat keluar berfungsi sebagai media komunikasi resmi antara organisasi dengan pihak eksternal maupun internal. Hal ini memastikan informasi yang disampaikan memiliki legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sebagai bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Surat keluar menjadi dokumen tertulis yang dapat dijadikan bukti dalam berbagai keperluan, termasuk sebagai dasar pengambilan keputusan atau sebagai arsip untuk kepentingan organisasi di masa mendatang. Yang ketiga, memudahkan dokumentasi dan arsip korespondensi. Memudahkan dokumentasi dan arsip korespondensi surat keluar membantu dalam pengelolaan administrasi dengan menyediakan dokumen yang terdokumentasi dengan baik. Arsip ini penting untuk referensi di kemudian hari, terutama dalam audit atau penelusuran sejarah komunikasi organisasi. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas organisasi. Dengan adanya surat keluar yang dibuat secara resmi, organisasi dapat menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Ini juga membantu dalam membangun kepercayaan dari pihak eksternal terhadap organisasi. Selanjutnya, prosedur penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Yang pertama, pembuatan memo. Sebelum menyusun surat resmi, biasanya dibuat memo sebagai dasar atau instruksi untuk pembuatan surat keluar. Tahap yang kedua yaitu pembuatan konsep surat. Konsep atau draft surat dibuat berdasarkan kebutuhan komunikasi yang ingin disampaikan oleh organisasi. Yang ketiga, pemeriksaan dan persetujuan. Draft surat diperiksa oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kesesuaian isi dan formatnya sebelum diketik secara resmi. Yang keempat, pengetikan konsep surat. Setelah disetujui, konsep surat diketik dengan format resmi yang sesuai dengan standar organisasi.
Yang kelima, pemeriksaan pengetikan surat. Surat yang telah diketik diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan, tata bahasa, atau format. Yang keenam, pemberian nomor surat. Surat yang sudah final diberikan nomor surat resmi sebagai tanda registrasi dan untuk keperluan arsip. Yang ketujuh, penandatanganan surat. Surat ditandatangani oleh pihak yang berwenang, seperti pimpinan organisasi atau pejabat terkait. Tahap yang ke-8 yaitu pencatatan surat dalam surat agenda tunggal. Surat dicatat dalam buku agenda untuk mendokumentasikan pengeluaran surat secara sistematis. Yang ke-9 yaitu pengiriman surat. Setelah pencatatan, surat dikirim kepada pihak yang dituju melalui media yang sesuai, seperti pos, email, atau kurir. Tahap yang ke-10 yaitu pengarsipan surat. Salinan surat disimpan dalam arsip organisasi untuk referensi dan kebutuhan administrasi di masa mendatang. Berikut kami cantumkan beberapa contoh surat keluar. Dan selanjutnya berikut kami cantumkan praktek penanganan surat keluar. Selamat menyaksikan. Halo, tolong ke ruangan dulu ya. Penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Pimpinan membuat memo untuk dibuatkan surat konfirmasi penawaran barang dan diserahkan kepada pengolah. Ini ada berkas, tolong dikerjakan. Selanjutnya, pembuatan konsep surat. Pengolah membuat konsep surat keluar sesuai dengan memo yang diinstruksikan oleh pimpinan. Persetujuan konsep surat. Surat yang telah dikonsep kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk diperiksa. Apabila konsep surat sudah benar, maka akan ditandatangani dan distempel oleh pimpinan. Pengetikan konsep surat. Konsep surat yang telah disetujui oleh pimpinan lalu diteruskan kepada pelaksana untuk dilakukan pengetikan dan dicetak rangkap 2. Apabila pemeriksaan surat sudah selesai dan surat sudah sesuai, maka dimintakan nomor surat kepada pengarah dan ditulis secara manual. Selanjutnya, surat tersebut diserahkan ke agendaris untuk dilakukan pencatatan. Pencatatan surat. Agendaris mencatat surat keluar ke dalam buku agenda tunggal. Lalu menyerahkan rangkap surat yang pertama ke ekspeditur untuk dikirim ke alamat tujuan. Rangkap yang kedua diserahkan kepada arsiparis.
Ekspeditur mengirim melalui alamat email perusahaan yang dituju dengan melampirkan link form, bukti tanda terima pengiriman surat, dan mengkonfirmasi melalui telepon bahwa surat konfirmasi penawaran tersebut dikirim dan akan segera dikirim oleh kurir. Penyimpanan surat secara fisik. Surat keluar yang asli disimpan ke dalam filing kabinet dengan menggunakan sistem penyimpanan subjek atau pokok masalah.